Hai teman-teman, apa kabar nih? Semoga sehat ya. Yuk kita lanjutin gue Chonri yang makin lama makin seru nih. Thank you buat kalian yang udah mampir ke sini ya guys. Enjoy. Di kantor polisi, para polisi ini dimarahi karena tidak memiliki kemajuan untuk kasus yang telah mereka siarkan. Kau yang bilang pernah memecahkan kasus yang sama. Apa yang akan kau lakukan dengan ini? Baru 10 hari, jawab polisi berkaos hitam yang bernama Kang San. Apa kau sudah menemukan bukti kecuali rekaman CCTV? Tanya komandan. Anda juga tahu soal ini, Pak. Penyelidikan umum adalah cara terbaik untuk mencegah siklus pembunuhan. Apa kau tahu berapa banyak tekanan yang kita dapatkan sejak membuat kasus ini menjadi penyelidikan publik? Karena ini adalah kasus yang banyak menarik perhatian publik. Mau bagaimana lagi, Pak? Pokoknya temukan bukti secepatnya. Ini membuatku gila. Mereka telah memeriksa CCTV dan tidak ada orang yang mengenakan baju yang sama. Jadi agak susah mencari pelakunya. Soal tas ransel, mereka pun sudah mencari informasi tetapi masih nihil. Kemudian berakhir dengan mereka diminta untuk melanjutkan penyelidikannya. Lalu polisi itu berdiskusi dengan rekannya. Sepertinya tidak mungkin menginterogasi anaknya, karena baru kehilangan orang tuanya 10 hari yang lalu dan masih berusia 15 tahun. Lagi pula anak itu pulang ke rumah setelah insiden selesai. Lalu tiba-tiba, Pak Kangsan, anak itu ada di sini. Anak dari korban kasus Jungdong. Seorang polisi wanita mengantar remaja ke ruangan polisi Kangsan. Kenapa kau ada di sini? Lalu anak itu menangis dan berkata, aku baru tahu beberapa hari yang lalu. Jika aku memberitahukan ini padamu, mungkin akan membantu untuk menangkap orang yang menghabisi orang tuaku. Apa yang bisa kau katakan padaku? Mobil kedua ayahku hilang. Sepertinya diambil oleh pembunuh itu. Lalu Kang Sang bingung. Hah? Ayahmu punya 2 mobil? Sementara itu di rumahnya, Mamyong sedang bingung dengan pintu gerbangnya yang menjadi begitu kotor. Dan teringat tentang orang yang mengintipnya di kamar mandi. Di tempat kepala desa, Suko mengatakan dia sudah mengamati Mamyong beberapa hari ini. Mamyong tidak memiliki aktivitas yang jelas setelah berolahraga pagi. Karena sulit mengetahui rutinitasnya, jadi pasti akan sulit juga untuk menggeledah rumahnya. Lalu kepala desa bertanya, kira-kira apa yang akan terjadi jika mereka disantet? Suko dan Hyunseop menjawab, bukannya berbahaya untuk hidup kami. Kepala desa mengatakan, benar. Di desa kita tidak peduli seberapa buruk cara mengirimkan santetnya. Santet itu bisa membuatmu menyakiti diri sendiri hingga tewas. Setan akan menghantuimu dan membuatmu menghilangkan nyawa. Siapa yang mengirimkan santet? Apakah ibunda menunjukkan sesuatu pada Anda? Ibunda menunjukkan sesuatu padaku. Songsik yang mengirimkan santet. Jawab tetua desa. Apakah karena alasan itu Anda meminta kami menggeledah rumah Mamyong? Tanya Suko. Yan Seop menyambar. Sudah kubilang dia pelakunya kan? Tetua menjelaskan. Ibunda tidak menunjukkan siapa yang disantet. Memangnya Songsik punya alasan sampai dia ingin menyantet Mamyong. Tetua hanya berharap bahwa Songsik tidak menyantet salah satu dari mereka bertiga. Mulailah menggeledah rumah anak itu. Ibu Jang pasti sudah membuat anak itu kesulitan. Kalaupun memang Songsik menyantet seseorang, bukannya santet itu harusnya ditujukan kepadamu, Hyun Seok. Kata tetua pada Hyun Seok. Apa tidak ada cara untuk menyangkal santet? Tanya Hyun Seok. Tetua menjawab, ada. Kalau kau selalu memendam niat untuk membunuh, mungkin saja santetnya bisa ditangkal dengan niat untuk membunuh. Jangan takut. Songsik sudah mencapai kedamaian abadi. Intinya mulailah dengan geledah rumah anak itu. Jelas sekali kalau Songsik dibunuh. Ambillah sekotak sebelum kalian pergi. Ternyata bahkan Suko dan Hyun Seop dibayar dengan uang di dalam kotak itu. Dan mereka pun pergi dari sana. Di tempat lain, Mamyong sedang berbelanja di minimarket. Ketika di kasir, si kasir melihat jumlah uang di tas Mamyong yang sangat banyak. Selesai berbelanja, dia menelpon seseorang dan memberi info bahwa orang yang baru saja berbelanja membawa cash yang sangat banyak. Dan dia mencoba untuk mengumpulkan orang-orang dari telepon itu. Lalu Kang San dan rekannya pergi ke suatu tempat untuk makan dan menuju ke TKP. Sambil mereka membicarakan kenapa korban memiliki mobil lain. Kang San berkata, bisa jadi korban terlibat bisnis gelap. Bisa jadi ini motifnya balas dendam.
Lalu terlihat Suko dan Hyun Seop sedang berada dalam taksi ke suatu tempat juga. Tetapi tiba-tiba Suko meminta diantar pulang. Hyun Seop berkata bukankah mereka hampir sampai. Namun ternyata Suko melihat Mamyong yang sedang berjalan membawa koper. "Taksi," panggil Mamyong. Tapi tentu saja taksi itu lanjut mengantar pulang Suko dan Hyun Seop. Mereka berharap waktunya akan tepat. Sementara itu saat Mamyong belum juga menemukan taksi, dan dia berpikir untuk bersenang-senang dulu. Tepat di seberang jalan, polisi Kang San dan rekannya sedang melihat ke arah Mamyong berdiri. Sampai-sampai Kang San memperhatikan Mamyong dengan seksama. "Ya, dan kita kena prank. Gue kira ketahuan itu Mamyong pelaku kan." Malah ternyata Kang San bilang, "Bejir, keren banget." Saat menemukan sebuah gang kecil, Mamyong tiba-tiba berkata, "Apa mainnya di sini saja? Entah apa maksudnya." Tetapi kemudian datanglah beberapa orang bersama kasir tadi dan menemui Mamyong. Salah satu dari mereka berkata, "Apa kau sadar aku mengejarmu? Tapi kenapa kau malah bersembunyi di tempat seperti ini? Tempat itu memang gang buntu. Tinggalkan tasmu. Dengan begitu kau akan kulupaskan." Mamyong dengan santai menjawab, "Orang-orang bilang anak zaman now itu menyeramkan. Kenapa? Kau ingin berkelahi dengan kami?" Namyo menjawab lagi, "Ya, bukan begitu. Mungkin lebih ke menghajar kalian." Namyo langsung menghantam si kaos hitam sampai terjatuh. Lalu dia menawarkan siapa lagi yang mau dihajar. Mereka malah mengeluarkan pisau. "Sudah kubilang serahkan tasmu. Kenapa kau tidak mau mendengar?" "Wow, ada pisau. Apa ini akan menjadi kejahatan serius sekarang?" tanya Mamyong. Tapi tiba-tiba, "Hei, kalian keras ya." Kang San yang berada memang tidak jauh dari sekitar Mamyong ternyata menyadari kejadian di sana. "Kau siapa tuan? Pergilah," kata bocil bandit. Kang San menjawab, "Aku adalah seseorang yang tidak bisa pergi." "Sial, apa kau polisi?" "Benar, aku polisi. Kalian melakukan penyerangan berkelompok dan penyerangan dengan senjata tajam." Lalu Kang San menanyakan apa ancaman para bandit pada Mamyong. Mamyong bilang dia diancam dengan senjata untuk mencuri uangnya. "Ada 2 orang lebih dengan senjata. Kalian semua ditahan karena perampokan berat," kata Kang San. Lalu bocil-bocil yang sopreman itu mulai menyerang Kang San. Dan dengan mudah Kang San menghajarnya sambil mengatakan, "Kalian boleh menyewa pengacara dan punya hak untuk menjelaskan. Kalian bisa menolak untuk membuat pernyataan yang memberatkan diri sendiri. Dan kalian bisa meminta pengajuan untuk mengkaji ulang penangkapan kalian pada pengadilan. Kalau kalian mau bekerja sama, aku tidak akan menggunakan kekuatan untuk melindungi diri," kata Kang San dengan sangarnya. Lalu Mamyong pergi dari sana, meski Kang San memanggilnya, "Hei, hei korban, kau mau kemana?" Sementara itu di depan rumah Mamyong, Suko dan Hyun Seop sedang sibuk berpikir bagaimana cara mereka masuk. Akhirnya Hyun Seop naik ke pundak Suko dan memanjat pagar. Kemudian mereka masuk untuk menjalankan rencana. Tapi tanpa mereka sadari sepertinya ada gelang milik mereka yang terjatuh. Saat itu pula Mamyong sedang ada di dalam taksi untuk pulang. Dia merasa firasatnya tidak baik. Di rumah Mamyong, mereka masih menggeledah semua ruangan. Lalu Suko memarahinya karena Hyun Seop membuat berantakan semua ruangan. Sementara mereka sudah hampir kehabisan waktu. Lalu Hyun Seop menurutinya, meskipun kesal. Di jalan Mamyong meminta taksi untuk berhenti sebentar, karena sepertinya ada masalah di sisi jalan. Dan setelah Mamyong melihatnya, ternyata ada mobil yang diangkat dari waduk. Itu kayaknya mobil yang dibuang sama Mamyong di scene awal deh guys. Lalu supir bertanya, "Apa tujuanmu Wi Chonri?" "Benar." Lalu tiba-tiba Mamyong menepuk jok supir itu. "Pak supir?" Entah kenapa supir itu malah kaget. Mamyong ternyata minta 30 detik untuk menunggu sebelum mereka berangkat lagi. Di dalam lokasi ternyata ada Kang San yang menanyakan bagaimana cara para polisi menemukan mobil yang diangkut itu. Karena tidak ada kamera CCTV dalam jarak 1 kilometer dari lokasi pembuangan. Dalam perjalanan, Mamyong tertawa dengan kencang. Seperti biasa dengan mimik yang menyeramkan, dia berkata, "Kau tidak sadar saat aku bahkan ada di depanmu." Dia mentertawakan Kang San yang tidak menyadari bahwa Mamyong lah orang yang mungkin dia cari.
Sementara itu Hyun Seop masih membereskan barang yang diacak-acak olehnya di rumah Mamyong sambil terus menggerutu. Sesampainya di depan rumah, Mamyong tidak sengaja bertemu dengan Gaan. "Apakah es krimnya enak?" sapa Mamyong. "Ah, Mamyong, kenapa kamu membawa koper?" "Setelah tinggal di sini aku sadar banyak yang kubutuhkan." Lalu Mamyong memberikan banyak snack untuk Gaan. "Apa ini?" "Ambillah." Kemudian Mamyong berpamitan. Gaan pun tersenyum senang. Suko datang ke tempat kepala desa. Dia melaporkan bahwa mereka tak menemukan apapun dari menggeledah rumah Mamyong. Aku sempat mengira hasilnya akan seperti ini. Apa yang terjadi pada Songsik? Saat aku melihat lukanya, sepertinya bekas alat memotong, kapak atau semacamnya. Tiba-tiba saja mata kepala desa terbelalak dan tertawa keras. Dia memang lihai. Baiklah, lalu kenapa Hyun Seop tidak ikut? Dia membuat rumah Mamyong berantakan, jadi aku menyuruhnya untuk membereskannya. Lalu dengan serius kepala desa berkata, "Bawa Hyun Seop kepadaku sekarang juga." Di gerbang rumahnya, Mamyong menemukan gelang yang terjatuh tadi, dan dia menyadari ada yang masuk rumahnya. Tapi Hyun Seop ternyata masih ada di dalam rumah dan panik mengetahui Mamyong pulang. Lalu Mamyong masuk dan mulai mengecek satu-satu ruangan di rumahnya yang masih gelap. Ketika tiba-tiba dia mendengar suara dari arah kamar mandi. Hyun Seop sedang berusaha keluar lewat jendela. "Kau siapa?" Mamyong berteriak dan berlari mengejarnya. Hyun Seop berhasil keluar, tapi Mamyong menyusulnya dari arah lain. Terjadilah mereka kejar-kejaran dan tertangkaplah Hyun Seop. "Kenapa kau masuk rumahku? Apa kau mencurigaiku setelah mendengarkan nenek peot itu? Apa kau percaya padanya, hah? Apa aku memberikan kesan pertama yang buruk? Itu tidak berarti kau bisa berlagak seperti ini. Masuk rumahku ketika aku tidak ada dan menggeledah rumahku lalu lari. Itu salah, kau tahu. Itu termasuk kejahatan," kata Mamyong sambil mencekik leher Hyun Seop. "Kau mengerti? Kejahatan. Di TKP, apa yang bisa kita temukan kalau mobilnya dalam kondisi seperti itu?" tanya Kang San. "Tapi kau pasti berharap bisa menemukan sesuatu kan? Apa mungkin pelakunya meninggalkan mobil itu karena tidak ada CCTV dalam radius 1 kilometer?" Mereka berdiskusi tentang penyelidikan ini. Sepertinya selalu kembali ke titik awal. Kang San berpikir, kemana kira-kira pelaku itu? Ada dua arah dari sana, Gosung dan Gui Chonri.